Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang protokol jaringan. Hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 tentunya Anda sering mendengar kata-kata protokol, khususnya protokol kesehatan. Nah, apa yang disebut protokol dan apa peran protokol dalam jaringan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebagaimana biasanya, di awal pertemuan selalu saya sampaikan apa yang ingin dicapai dari pembelajaran kali ini, learning outcomes. Ada 4. Yang pertama, mengingatkan kembali kepada Anda semua, khususnya yang pernah kuliah komunikasi data, kita akan kembali mengingat komunikasi data. Kemudian yang kedua, diharapkan Anda dapat mengerti tentang aliran data flow. Kemudian yang ketiga, Anda diharapkan dapat memahami pentingnya protokol dalam sebuah jaringan komputer. Dan yang keempat, setelah selesai materi ini, diharapkan Anda dapat mengetahui apa saja elemen-elemen sebuah protokol. Baik, kembali mengingat komunikasi data. Secara umum, komunikasi data dapat didefinisikan sebagai pertukaran pesan atau data antara dua node, ya. Kembali ingat pengertian node sebelumnya, bahwa node bisa berupa apa saja yang bisa menerima dan mengirim data melalui sebuah link komunikasi, communication link atau media transmisi. Misalnya kabel dalam hal gambar ini. Jadi pada gambar ini terjadi komunikasi data antara komputer sebelah kiri yang disebut dengan sender dan komputer sebelah kanan disebut dengan receiver melalui sebuah media transmisi. Yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan adalah pesan atau data. Oke. Nah, ketika ada komputer sebelah kiri dan komputer sebelah kanan mengirimkan data, maka ada 3 model aliran data yang bisa kita tunjukkan pada gambar ini. Yang pertama disebut dengan simplex, ya. Simplex itu dari kata-kata simple. Ini terjadi ketika data mengalir pada satu arah saja. Misalnya dari node 1 ke node 2, dia mengalir pada satu arah saja. Contohnya adalah monitor. Kalau Anda punya monitor komputer, monitor itu menerima data saja dan tidak mengembalikannya, yaitu aliran data yang disebut dengan simplex. Kemudian yang kedua, half duplex. Dari node 1 data mengalir ke node 2 dan sebaliknya dari node 2 data mengalir ke node 1, tapi tidak terjadi pada waktu yang sama. Jadi node 1 terlebih dahulu kirim ke node 2, ya, nunggu, kemudian setelah selesai baru node 2 bisa mengirim ke node 1. Itu disebut dengan half duplex. Bisa saling mengirim tapi bukan dalam waktu yang sama. Contohnya handy talkie ini. Kemudian ada yang disebut dengan full duplex atau duplex saja. Nah, ini adalah jika aliran data dari dua nodes bisa terjadi secara simultan atau bersama-sama atau dalam waktu yang sama. Ya, misalnya komunikasi data antara dua PC, ya, maka keduanya bisa saling mengirim data di waktu yang sama. Baik, kembali ke protokol. Ya, tadi sudah dijelaskan komunikasi data secara umum, ya. Kemudian aliran datanya. Nah, sekarang tibalah saatnya kita membicarakan tentang protokol. Ingat kembali gambar ini yang tadi sudah keluar, ya. Komunikasi data sebagaimana disebut sebelumnya adalah pertukaran data antar dua node. Nah, ketika terjadi pertukaran data, ada 5 hal yang bisa kita identifikasi dalam komunikasi data itu. Yang pertama harus ada sendernya, pihak yang mengirim data.
Kemudian ada destination atau receiver, itu pihak yang menerima data. Lalu ada channel atau media, ini tempat mengalirnya data. Nah, ternyata ada hal yang penting lagi, yaitu protokol. Ya, ini ada step 1, step 2, step 3. Ini adalah protokol yang mengatur metode komunikasinya. Jadi peran protokol di dalam komunikasi data adalah mengatur metode komunikasi antar node-node yang berkomunikasi. Kemudian satu lagi, emang harus ada pesan yang disampaikan. Baik, coba bayangkan jika ada sebuah komunikasi tanpa protokol. Ya, misalnya ada dua orang ini. Dua orang ini, satu ngomong pakai bahasa Inggris. Dia nanya, "Who is your name?" Nah, satu lagi orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Maka dia nanya, "Kowe takon apa sih?" Nah, antara kedua orang ini beda bahasanya sehingga nggak paham. Ini terjadi kalau tidak ada kesepakatan atau tidak ada aturan-aturan yang mengelolanya atau mengaturnya. Sehingga komunikasi tanpa protokol tidak akan terjadi komunikasi itu. Atau kalaupun terjadi, akan mudah terjadi salah paham. Baik, jadi dalam komunikasi antar manusia, protokol ini sangat penting perannya. Di antaranya adalah untuk mengidentifikasi siapa sih sendernya, siapa receivernya. Kemudian kesepakatan bahasa yang digunakan, pakai bahasa apa. Kalau kita di Indonesia misalnya, kita sepakat secara nasional pakai bahasa Indonesia. Kemudian kesepakatan waktu pengiriman, kecepatan pengirimannya. Kemudian diperlukan feedback. Kalau kita ngomong saja nggak ada feedback, kita nggak tahu apakah orang itu mendengar omongan kita atau tidak. Sehingga protokol ini penting sekali dalam komunikasi antar manusia. Nah, begitu pula dalam jaringan komputer, protokol juga sangat penting, ya. Karena protokol sangat penting, maka komunikasi pada jaringan komputer tidak akan terjadi tanpa protokol. Nah, inilah 5 elemen protokol pada jaringan, ya, yang akan kita kenal bersama-sama. Yang pertama disebut message encoding, 2 message formatting and encapsulation, message timing, message size, dan message delivery options. Message adalah pesan yang akan disampaikan, data yang akan dikomunikasikan. Maka elemen-elemen ini selalu berkenaan dengan pesan yang disampaikan itu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, message encoding. Baik, ini ada sender sebelah kiri, ada receiver sebelah kanan. Di antara keduanya ada channel, ada medianya. Media ini bisa berbeda-beda. Ada yang berupa kabel, ada yang berupa wireless. Sender misalnya sebuah komputer. Komputer mengerti bahasa komputer. Kemudian misalnya channelnya kabel. Kabel hanya mengerti aliran listrik, arus listrik. Ya, maka tugas encoder yang akan mengencoding message ini adalah menerjemahkan bahasa komputer, bahasa mesin ini menjadi bahasa arus listrik. Yaitu tugasnya encoder. Kemudian ketika sampai ke penerima, dibalik ada decoder yang bertugas menerjemahkan message dari arus listrik menjadi bahasa mesin yang dipahami oleh komputer penerima. Sehingga message encoding sangat diperlukan. Seperti misalnya saya sekarang ini berbicara di sini, kemudian suara saya masuk ke dalam sistem jaringan, tentunya bukan suara lagi yang akan mengalir ke sana, melainkan kode-kode tertentu. Maka itu disebut dengan encoding. Kemudian setelah sampai di seberang sana di penerima, pesan saya ini akan dikembalikan, dikodekan kembali menjadi pesan suara sehingga Anda bisa tahu suara saya.
Kemudian yang kedua, message formatting dan encapsulation. Ya. Pesan itu perlu diformat. Sebagaimana kita mengirim barang perlu di box dulu, dimasukkan ke dalam kotak. Nah, format pesan ini kemudian ditentukan isinya apa saja dalam pesan itu, lalu dienkapsulasi atau dimasukkan ke dalam amplop atau dimasukkan ke dalam kotak atau dalam box yang di dalam amplop itu umumnya ada informasi. Di sana ada identitas sendernya, ada identitas receivernya, ya, agar pesan ini bisa diterima dengan benar oleh si receiver. Maka message formatting juga perlu, penting, termasuk di dalamnya adalah encapsulation, sehingga di pesan enkapsulasinya dituliskan identitas-identitas tertentu tentang pesan itu. Identitas itu yang diperlukan oleh receiver untuk memastikan bahwa ini benar untuk saya gitu. Kemudian yang ketiga, message size. Misalnya kita membawa barang yang besar, jadi size-nya besar barang itu. Nah, barang yang besar ini kadang-kadang tidak memungkinkan untuk dimuat ke dalam kendaraan kita karena kendaraannya kecil, ya, atau jalannya yang kecil. Maka supaya barang ini bisa dibawa, barang ini harus dipecah menjadi barang yang kecil-kecil dulu, ya. Sebagaimana sekarang misalnya di kampus ada pemindahan wall climbing. Wall climbing yang besar itu tentunya nggak bisa diangkat jadi sekali. Dia harus dipecah-pecah dulu menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya. Tapi setiap bagian perlu dikasih nomor, ya, perlu dikasih nomor urut supaya ketika nanti diterima barangnya oleh pihak penerima bisa dirangkai kembali tepat seperti semula. Nah, begitu juga pesan dalam jaringan komputer. Pesan yang besar terkadang tidak mampu melewati atau tidak bisa melewati media yang digunakan. Nah, supaya dapat melewati media yang tersedia, dipotonglah pesan itu menjadi pesan-pesan yang kecil. Sehingga disinilah perlunya protokol mengatur ukuran pesan. Kemudian yang keempat adalah message timing, waktu. Ini terkait dengan flow control dan respon timeout, ya. Aliran ini perlu dikontrol, ya, perlu dikontrol. Kapan dia harus dikirimkan? Apakah dia perlu prioritas tertentu, ya? Sebagaimana materi sebelumnya ada yang disebut dengan QoS, ya. QoS itu diantara perannya adalah set prioritas. Real time data dengan data biasa tentunya beda. Ini yang mengatur adalah message timing ini, ya, flow control. Ada bagian dari yang diatur oleh sebuah protokol. Termasuk di dalamnya adalah respon timeout. Mungkin Anda tahu ketika suatu saat ping kepada tempat lain dari satu komputer ke komputer yang lain, kadang-kadang ada pesan request timeout, ya. Ini menunjukkan bahwa waktunya sudah habis. Nah, siapa yang mengatur itu? Yang mengatur itu adalah protokol. Dalam hal ini peran protokol, elemen protokol yang disebut dengan message timing. Baik. Kemudian message delivery option. Ada 4 option atau pilihan pengiriman pesan. Yang pertama disebut dengan unicast. Unicast itu 1 ke 1. Pesan dikirim dari satu sender ke satu receiver. Itu disebut dengan unicast. Kemudian ada broadcast. Broadcast itu satu orang sender, satu orang pengirim mengirim kepada semua orang. Semua orang menerima. Semua pihak menerima. Ini namanya broadcast. Misalnya kita mau kirim pesan WA kepada semua orang, maka disebut broadcast message. Kemudian ada lagi multicast. Multicast ini, multi itu lebih dari satu, maka pesannya dikirim kepada lebih dari satu orang, tapi nggak semua. Itu bedanya dengan broadcast. Kalau broadcast itu kepada semua orang. Kalau multicast ini orangnya dipilih, tapi lebih dari satu, ya, multicast. Kemudian nanti ketika kita belajar tentang IP versi 6,
ada satu lagi namanya Anycast ya, Anycast. Nanti akan lebih jauh kita pelajari pada saat kita belajar tentang IP fisik ya. Untuk saat ini sebagai gambaran, Anycast itu diberikan kepada siapa saja ya, kepada siapa saja. Misalnya dikirim ke banyak orang tetapi dia tujukan kepada satu orang yang biasanya paling dekat. Baik, dengan berakhirnya materi tadi ya, ini ada tugas yang perlu Anda kerjakan. Yang pertama, kita akan mengenal format message formatting. Nah, silakan digambarkan, cari informasi format pesan internet protokol versi 4, yaitu message formatting. Kemudian buat tabel jenis media dan ukuran message yang sesuai. Ini terkait dengan message size ya. Message size disesuaikan dengan media yang akan dilewati oleh data ya. Silahkan cari media-media apa saja yang ada dan kemudian ukuran data yang sesuai untuk media itu. Kemudian satu lagi, berikan satu contoh untuk masing-masing jenis delivery dalam jaringan. Artinya kita tadi ada 3 pilihan delivery plus 1 ya, jadi 4 ya. Tapi yang keempat ini hanya berlaku untuk IP fisik. Jadi kalau Anda belum paham nanti saja. Ada 3 jenis delivery, ada unicast, ada broadcast, ada multicast. Silakan masing-masing diberikan satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Semoga Anda tetap sehat dan semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.